Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Putri dengan NIM 19036096. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penetapan kadar tanin daun rambutan secara spektrofotometri ultraviolet visible. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian latar belakang makalah terlebih dahulu. Banyak jenis tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia yang sebagian besar dapat digunakan sebagai sumber bahan obat alam dan telah banyak digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun untuk keperluan pengobatan guna mengatasi masalah kesehatan. Dalam dunia pengobatan, tanin berfungsi untuk mengobati diare, menghentikan pendarahan, dan mengobati ambeien. Penetapan kadar tanin dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Rumusan makalah. Rumusan makalah yang pertama yaitu berapakah kadar tanin pada daun rambutan secara spektrofotometri ultraviolet visible, dan yang kedua, apa perbedaan kadar tanin yang signifikan antara kadar tanin daun rambutan muda dan kadar tanin daun rambutan tua. Selanjutnya Tujuan makalah ini yaitu untuk mengetahui berapa kadar tanin pada daun rambutan dan membandingkan antara kadar tanin pada daun rambutan muda dan daun rambutan tua. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan membahas tentang rambutan. Rambutan merupakan buah hortikultural berupa pohon dengan famili Saphidaceae. Tanaman buah tropis ini dalam bahasa Inggris disebut hairy fruit, berasal dari Indonesia. Hingga saat ini telah menyebar di luar daerah yang beriklim tropis seperti Filipina dan negara-negara Amerika Latin. Rambutan merupakan salah satu jenis buah-buahan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tanaman buah rambutan sengaja dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya yang mempunyai gizi, zat tepung, sejenis gula yang mudah terlarut dalam air, zat protein dan zat asam amino, zat lemak, zat enzim yang esensial maupun yang non-esensial, vitamin, dan zat mineral makro dan mikro yang menyehatkan keluarga. Tetapi ada pula masyarakat yang memanfaatkannya sebagai pohon pelindung di perkarangan sebagai tanaman hias. Selanjutnya, pada bagian kedua kita akan membahas tentang tanin. Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa tanaman. Tanin mampu mengikat protein sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam silo ataupun rumen. Tanin selain mengikat protein juga bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim protease pada tanaman, sehingga tanin sangat bermanfaat dalam menjaga kualitas silase. Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa polifenol. Untuk bagian ketiga, kita akan membahas tentang spektrofotometri sinar tampak atau yang biasa kita sebut spektrofotometri ultraviolet visible. Spektrofotometri sinar tampak adalah pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200 sampai 400 nanometer. Dan sinar tampak mempunyai panjang gelombang 400 hingga 750 nanometer. Spektrofotometri digunakan untuk mengukur besarnya energi yang diabsorpsi atau diteruskan. Sinar radiasi monokromatik akan melewati larutan yang mengandung zat yang dapat menyerap sinar radiasi tersebut. Pada bagian keempat, kita akan membahas tentang metode penelitian. Pada bagian pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu Pharmaspec UV-Vis 1700. Yang kedua perangkat alat maserasi mesin pengaduk. Yang ketiga sonikator. Yang keempat penangas air. Selanjutnya bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama daun rambutan tua dan muda yang diperoleh dari BPTO Tawamangu. Yang kedua asam tanat PE. Yang ketiga gelatin LP. Yang keempat Foulen Denis PE, yang kelima natrium karbonat anhidrat PE, yang keenam FeCl3LP, yang ketujuh NaCl2%, yang kedelapan asam sulfat encer PE, kesembilan Aquades. Bagian selanjutnya yaitu prosedur kerja.
Prosedur kerja pada penelitian ini yang pertama yaitu pembuatan serbuk daun. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak daun rambutan. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan pereaksi. Larutan pereaksi pada penelitian ini yang pertama yaitu larutan gelatin LP. Yang kedua FeCl3LP dan ketiga larutan natrium karbonat jenuh. Prosedur selanjutnya yaitu uji kualitatif tanin. Selanjutnya pada prosedur kerja, tahapan kelima yaitu penetapan panjang gelombang serapan maksimum, kemudian penentuan operating time, lalu pembuatan kurva baku, dan yang terakhir yaitu penetapan kadar tanin. Untuk mengetahui tanin yang terkandung dalam daun rambutan ada atau tidak, maka dilakukan uji kualitatif yang dapat dilakukan dengan menambahkan gelatin pada sampel. Gelatin adalah suatu protein. Berdasarkan sifat tanin yang dapat mengumpalkan protein, maka dapat dilakukan dengan uji kualitatif ini. Yang pertama yaitu sampelnya asam tanat, daun rambutan, dan yang kedua rambutan muda, yang ketiga daun rambutan tua. Jenis reaksi yang digunakan yang pertama NaCl dan gelatin, yang kedua NaCl dan FeCl3, yang keempat NaCl, FeCl3, dan asam sulfat encer. Asam tanat ketika direaksikan dengan NaCl dan gelatin menghasilkan endapan putih. Sedangkan ketika direaksikan dengan NaCl dan FeCl3 menghasilkan warna hitam kebiruan. Dan ketika asam tanat direaksikan dengan NaCl dan FeCl3 dan asam sulfat encer menghasilkan warna coklat kekuningan, maka dinyatakan hasil positif mengandung tanin. Selanjutnya pada sampel kedua, daun rambutan muda. Ketika daun rambutan muda diuji dengan NaCl dan gelatin menghasilkan endapan putih, dan ketika daun rambutan muda diuji dengan NaCl dan FeCl3 menghasilkan warna hitam kebiruan, dan ketika daun rambutan muda direaksikan dengan NaCl, FeCl3 dan asam sulfat encer menghasilkan warna coklat kekuningan. Ini juga menunjukkan hasil yang positif, menandakan bahwa ada tanin yang terkandung dalam daun rambutan muda. Pada sampel yang terakhir yaitu daun rambutan tua. Ketika daun rambutan tua direaksikan dengan NaCl dan gelatin menghasilkan endapan putih, dan ketika daun rambutan tua direaksikan dengan NaCl dan FeCl3 menghasilkan warna hitam kebiruan. Dan yang terakhir ketika daun rambutan tua direaksikan dengan NaCl, FeCl3 dan asam sulfat encer menghasilkan warna coklat kekuningan. Ini juga menyatakan hasil yang positif sehingga terdapat tanin dalam daun rambutan tua. Selanjutnya yaitu kurva baku. Pembuatan kurva baku bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi asam tanat dengan serapan. Dari larutan standar asam tanat 1 mg per mili, dibuat seri larutan dengan konsentrasi yang pertama 0,020, yang kedua 0,030, yang ketiga 0,040, yang keempat 0,050, yang kelima 0,060, yang keenam 0,070, dan yang terakhir 0,080 mg per mili. Persamaan kurva baku yang diperoleh dari konsentrasi larutan asam tanat adalah Y sama dengan 9,1714X ditambah 0,0223 dengan R sama dengan 0,999. Dari data yang diperoleh, dibuat persamaan kurva baku dan dibuat kurva hubungan antara konsentrasi serapan. Data yang didapat menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi, maka serapannya semakin besar. Dari persamaan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kadar dengan memasukkan harga serapan terukur. Uji ini menggambarkan kemampuan pada rentang tertentu untuk mendapatkan hasil uji secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit dalam sampel. Nilai koefisien korelasi hitung sebesar R dari data yang diperoleh dekat dengan garis regresi. Perhitungan harga R
hitung yaitu 0,999 dibanding dengan R tabel 0,997. Dengan taraf kepercayaan 5%, diperoleh harga R hitung lebih besar dari R tabel. Sehingga kurva baku di atas merupakan persamaan garis linear dan dapat digunakan untuk menentukan kadar tanin dalam sampel. Selanjutnya, hasil penetapan kadar tanin. Hasil penetapan kadar tanin dari penelitian ini diperoleh kadar tanin dalam daun rambutan muda sebesar 6,16%, lalu 6,28% dan 6,32%, dengan kadar rata-rata 6,25%. Kadar tanin pada daun rambutan tua sebesar 6,64%, lalu 6,60% dan 6,63%, dengan kadar rata-rata yaitu 62,255%. Hasil perhitungan standar deviasi dan koefisien variasi pada daun rambutan muda sebesar 0,08327 dan 1,3%, sedangkan pada daun rambutan tua diperoleh standar deviasi 0,02309 dan koefisien variasinya sebesar 0,35%. Baiklah, untuk bagian terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penetapan kadar tanin dari penelitian ini diperoleh kadar rata-rata daun rambutan muda sebesar 6,25%, sedangkan kadar tanin rata-rata daun rambutan tua sebesar 6,62%. Kadar tanin daun rambutan dengan variasi umur mempunyai perbedaan yang signifikan. Semakin tua daun rambutan, kadar tanin yang terkandung semakin besar. Baiklah, sekian presentasi makalah dari saya yang berjudul penentuan kadar tanin daun rambutan dengan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.